Banyak nih teman-teman di luar sana tuh yang mengatakan katanya kuliah di jurusan film itu mahal, ya kan? Kembali lagi bersama aku Imas Aulia Rahma di channel YouTube aku ya, tentunya. 1, 2, 3. Wadaw wadidaw. Nah, teman-teman, video kali ini aku bersama teman anak jurusan film, kita mau Q&A bahas tentang jurusan film. Nah, di samping kanan aku udah ada teman kita. Yuk kita langsung perkenalkan diri aja. Tapi nanti dulu, ini video kedua kalinya ya, video bersama anak teman kita jurusan film. Karena sebelumnya ada video sama temen juga angkatan 16. Tapi ini angkatan 2020. Yuk kita langsung perkenalkan diri aja ya guys. Oke, halo teman-teman, kenalin aku Benny Daniel Susanto, teman-teman bisa panggil aku Benny. Aku mahasiswa Prodi Film dan Televisi ISI Yogyakarta angkatan 2020 dan asalku dari Gorontalo. Nah, buat teman-teman yang berasal dari Gorontalo nih, ada teman kita anak film nih dari Gorontalo juga. Ya, apa kabar Ben? Puji Tuhan, baik. Baik, alhamdulillah. Kemarin pulang kampung nggak? Kemarin cuman pas tahun baru doang aku balik. Oh, jadi nggak Iya. pulang ya? Iya. Pandemi juga ya? Ya. Iya. Tiket mahal banget. Iya. Terus sekarang kuliah lancar? Puji Tuhan lancar walaupun masih daring ya sebenarnya, tapi ya semua bisa berjalan dengan lancar. Nikmatin aja lah ya. Oke teman-teman, jangan lupa Jangan lupa untuk like dan subscribe, komen juga kalau kamu suka video ini, dan jangan lupa di channel YouTube Imas Aulia Rahma. Oke guys, langsung saja ya ke pertanyaan yang pertama. Teman-teman wadah wadidaw, ini kita ke pertanyaan yang pertama. Oke Ben, ini aku mau tanya, bisa nggak ceritain pengalaman kamu tes isi pada waktu itu dan beserta jalurnya? Ya. Oke, jadi aku waktu itu tes dan juga lulusan dari jalur SNMPTN. Dan emang waktu awal-awal daftar tuh lumayan apa ya rasanya, sedikit pede, tapi satu sisi juga waduh kalau nggak lolos ini aku harus ikut SB, harus ikut lain-lain, harus lebih siap lagi gitu. Nah, puji Tuhan waktu itu lolos SNMPTN-nya di ISI Jogja di jurusan film. Dan waktu itu aku saat nyiapin untuk daftar ke SNMPTN itu cukup apa ya? Mungkin teman-teman juga tahu kalau pendaftaran SNMPTN itu tidak terlalu ribet ya. Tapi memang mengandalkan nilai raport waktu semasa SMA. Nah, aku waktu itu puji Tuhan nilai raport masih bagus, aman. Intinya masih bisa buat percaya diri untuk daftar. Nah, waktu itu aku emang requirement-nya, persyaratannya waktu di angkatanku dan kemungkinan sekarang pun masih sama. Itu nilai raport dari semester nilai semester 1 sampai 5 waktu SMA. Terus juga waktu itu diminta untuk portofolio. Jadi di angkatanku waktu itu portofolionya itu sertifikat prestasi, terus juga nilai rata-rata kelulusan waktu itu kalau nggak salah. Terus juga ada tesnya. Nah kalau di SNMPTN itu waktu aku tesnya itu dikasih beberapa foto. Terus nanti tiap pendaftarannya tuh diminta untuk bikin satu naskah singkat 1 lembar. Jadi dari foto itu kita diminta untuk bikin kira-kira skenario atau naskah apa yang tepat gitu untuk itu. Terus juga ya seingatku waktu itu. Jadi isi portofolionya itu ya? Iya, isi portofolio aku kurang lebih itu. Terus ada juga video nggak ada? Waktu itu buat video. Kalau aku seingatku belum ada gitu waktu itu. Ya? Di beberapa angkatan sebelumku juga kayaknya nggak bikin video, lebih ke photoboard, storyboard gitu. Storyboard berarti dalam bentuk skrip. Iya. File. Bentuk naskah. Oh gitu. Iya. Panjang, banyak? Kalau waktu itu aku bikinnya karena cuman syaratnya tuh cuman sebatas 1 lembar doang. Oh, 1 lembar. Jadi emang aku waktu itu lebih banyak ke dialognya aja. Itu ada dikasih pilihan nggak? Temanya apa? Disuruh ngerjain naskah apa, cerita apa gitu? Waktu itu
kita nggak dikasih tema spesifik sih sebenarnya, harus naskah yang genre romance kah, action kah atau apa. Itu bener-bener sekreatif si pendaftar aja gitu. Jadi yang dikasih pilihannya tuh cuman itu. Jadi waktu itu aku dapat ada sekitar 2 gambar kalau nggak salah, gambar laki-laki di tengah sawah sama anak SD gitu lagi beli jajanan gitu. Oke, berarti jalur SNMPTN hanya itu ya? Sejauh Oke. ini, dan aku rasa di tahun ini pun lebih banyak ke berkas-berkas sama portofolio. Heeh. Oke, kalau gitu. Oke, teman-teman wadidaw, lanjut ke pertanyaan yang kedua. Oke, Benny, mau tanya lagi nih. Mungkin teman-teman di luar sana pada kepo, gimana sih pelajaran di kampus isi jurusan film itu? Dan tugasnya apa-apa aja sih? Sebelumnya aku kan sekarang udah, harusnya sih udah kelar ya, semester 4. Jadi selama 4 semester itu memang yang aku dapat sejauh ini, mungkin teman-teman juga mungkin ngebayangin ya, di jurusan apalagi di prodi film tuh kita belajar tentang film gitu, dan emang bener. Tapi emang lebih spesifik gitu. Kita nggak belajar tentang cara jadi talentnya, cara adegannya. Itu ada beberapa mata kuliah yang ngebahas itu, tapi kita emang lebih fokusnya ke, kalau bahasa orang sekarang tuh, di belakangnya. Belakang layar. Produksi. Ya, jadi itu kebagi-bagi gitu. Kita belajarnya ada beberapa departemen, departemen kamera, departemen penyutradaraan, departemen suara, departemen cahaya, departemen artistik. Dan itu gambaran apa ya, 5 departemen teratasnya lah. Nanti di bawah itu masih ada cabang-cabangnya lagi. Nah, sepanjang yang aku dapat selama 4 semester itu, per departemennya tuh dikasih ada beberapa mata kuliahnya. Jadi kita belajar basic kamera, belajar basic suara juga. Dan sejauh ini tugasnya kebanyakan itu pasti ada output untuk bikin film. Jadi di semester 2, dimulai dari semester 2 seingatku. Dari semester 2 ada satu film yang harus dibikin. Terus semester 3, semester 4, dan itu kerjanya pasti kelompok. Cuman karena aku waktu itu masih di awal banget pandemi, dan itu sekitaran 2 semester. Jadi semester 1 itu aku full daring, dan itu aku masih di Gorontalo. Teori. Bener-bener masih mata kuliah basic lah. Masuk semester 2 yang harusnya kita bikin film bareng-bareng teman-teman, akhirnya bikin filmnya harus individu. Individu. Walaupun memang waktu itu aku semester 2 udah ke Jogja. Terus saling bantulah dengan teman-teman yang udah di Jogja. Nah, mulai semester 3 itu baru mulai ngerasain yang bener-bener di isi Jogja, apalagi di prodi film dan televisi itu kita bikin film bareng. Kayak ngumpulin duitnya, ngerancang konsepnya dan lain-lain sampai di produksi. Itu baru kerasa banget teamworknya dari semester 3 sampai di semester sekarang aku. Jadi sekarang udah mulai banyak praktek ya? Ya, apalagi kalau untuk kurikulum sekarang ya, di prodi film dan televisi itu mulai masuk semester 5 itu kita ada namanya praktika. Jadi itu udah selama 4 semester kemarin kita bikin film yang bahasanya tuh masih basic, masih benar-benar strict ke requirement tugasnya aja. Nah, mulai semester 5 itu kita udah mulai bikin film yang oke, kamu bawa konsep ini dipertanggungjawabin, terus dengan kemasan teknisnya kayak gimana itu dibebasin di semester 5. Jadi secara tahapan tuh mulai dari semester 5 itu udah mulai naik gitu tahapannya. Berarti udah mulai bebas berekspresi lah ya. Bisa Sama mengeksplor film-film dan imajinasi, mulai muncul ide-ide gagasan baru ya kan. Kemudian disalurkan ke emang pembuatan film banget gitu kan. Oh iya. Oke, lanjut teman-teman wadidaw. Sekarang ke pertanyaan yang ketiga Benny ya. Persiapan buat masuk jurusan film tuh apa aja sih? Katanya kan kalau mau masuk jurusan film itu harus punya kamera. Apa benar atau enggak? Atau wajib atau enggak? Atau enggak punya juga enggak apa-apa. Oke. Ini aku sekalian meluruskan dan juga sharing ya. Nah, itu. Nah, jadi memang kalau untuk teman-teman yang mau masuk jurusan film dan televisi itu sebenarnya
yang paling penting pondasinya itu seberapa kalian mau belajar tentang film dulu dan televisi. Nah, kalau untuk peralatan itu sebenarnya kalau dari kampus tuh nggak wajib gitu, nggak diwajibin. Cuman memang kalau teman-teman ya pengen punya dan punya berkat lebih lah untuk ada alat sendiri, itu lebih mudah. Mudah kita ya kan, kalau kita punya sendiri tuh nggak ribet ya Ya, kan, pinjam betul. sana sini. Tapi juga kebanyakan anak film juga nyewa ya kan katanya. Ya. Nah, itu juga karena kita diberkahi dengan area Jogja yang banyak tempat persewaan. Jadi itu pasti tiap tugas sebenarnya kan kampus sudah nyediain alat juga. Cuman takutnya kalau misalnya ada jadwal yang tabrakan. Jadi teman-teman bisa di Jogja banyak banget tempat sewa alat yang khusus produksi film tuh atau produksi video itu banyak. Dan aku sebenarnya dulu tuh waktu semester 1 mikirnya gitu juga. Beli kamera harus beli punya. kamu ya? Aku beli, tapi aku jual lagi karena gini, di film televisi itu kan karena departemen yang aku mau fokus tuh nggak terlalu perlu kamera. Jadi kan teman-teman nanti kalau misalnya masuk di film televisi itu bakal diberikan banyak ilmu basic tentang perfilman, tapi nanti output teman-teman itu harus teman-teman harus pilih gitu. Mau jadi di bagian penyutradaraan atau kamera atau cahaya. Nah, karena aku milihnya departemen suara, jadi kamera nggak kepake pas semester 2. Jadi aku jual terus aku beli alat inilah. Departemen suara berarti ada alat soundman apa segala macam nge-record gitu ya? Ya, kalau di kampus udah nyedain, cuman aku karena takutnya kalau harus ke kampus terus, maksudnya kalau di waktu-waktu senggang pengen eksplorasi terus belajar dan aku ngelihat kayaknya dan kebetulan waktu itu puji Tuhan ada berkat lebih, jadi berkat hasil jual kamera sih sebenarnya. Jadi ganti alat. Waduh. Pokoknya kamera yang standar lah. Iya. Jadi aku beli recorder lah waktu itu. Gitu. Penggantinya yang sesuai ini ya. Iya, yang sesuai Jurusan yang diambil banget ya, gitu. departemen yang pengen aku fokus. Jadi mungkin tips dari aku ke teman-teman kalau untuk baru awal mending jangan terlalu dulu. Mempusingkan harus punya kamera berarti ya. Karena itu juga nggak terlalu wajib. Ya, jadi nggak usah takut teman-teman harus mengeluarkan duit untuk beli banyak equipment tuh. Jangan kepikiran di situ dulu. Yang penting yang kayak kata aku, teman-teman ada niat dan emang mau banget untuk belajar film. Itu dulu. Ya, betul juga ya. Jadi equipment buat alat-alat ini tuh juga nggak nanti lah ya, setelah nanti masuk ya baru difikirkan. Betul. Ya, Oke Benny, ini aku mau tanya, banyak nih teman-teman di luar sana tuh yang mengatakan katanya kuliah di jurusan film itu mahal, ya kan, budgetingnya, TA-nya, prakteknya segala macam. Nah itu benar nggak sih? Kamu yang merasakan ini? Aku akan coba luruskan sesuai pengalaman dan yang udah aku laluin ya. Harus kasih Oke. Sebenarnya kalau untuk ini kebagi dua sih sebenarnya. Kalau teman-teman mikirnya untuk kuliahnya, itu sebenarnya nggak mahal gitu. Yang bukan mahal tapi pasti teman-teman akan ngeluarin duit itu adalah saat teman-teman mengerjakan tugas akhir yang outputnya bikin film. Dan itu tetap balik lagi ke teman-teman sih sebenarnya, karena dari kampus itu tidak menuntut untuk kita bikin film yang sebudgeting gede mungkin, yang sewah mungkin, enggak. Dan emang itu esensi untuk teman-teman dan aku pun sejauh ini untuk kuliah film gitu. Gimana kita bisa belajar untuk bikin film, apa yang pengen kita sampein lewat karya film itu, dan kita bisa eksekusi itu dengan rapi gitu. Production value-nya tinggi gitu. Jadi tanpa harus teman-teman pakai kamera yang segede gaban, terus lighting yang sebanyak mungkin kayak di panggung, enggak juga. Jadi selama teman-teman paham gitu, saat konsep yang teman-teman bawa itu udah kuat dan juga teman-teman bisa eksekusi konsep itu dengan secara teknis tidak terlalu memberatkan teman-teman, itu pasti bisa gitu. Karena tahapannya itu, kulturnya itu kita pasti akan bikin kelompok, terus kita patungan bareng-bareng. Di beberapa semester itu akan terus kayak gitu, kecuali memang di penggarapan tugas akhir. TA sendiri-sendiri. TA tuh seingatku
maksimal kita kelompok 3 orang. Masih bisa bertiga. Iya, masih bisa. Patungannya bertiga. Cuman kalau yang semester sebelumnya itu kayak masih 6 8 masih ya. Seingatku itu pas udah penggarapan tugas akhir itu udah makin dikit ruang lingkupnya. Terus juga emang kebanyakan saat garap film tugas akhir itu pasti karena produksinya udah lebih proper lah istilahnya, itu pasti pengeluarannya juga tidak akan setara sama kita ngerjain film-film di tugas-tugas akhir semester sebelumnya gitu. Jadi emang kalau untuk temen-temen nggak usah takut lah. Karena uang kuliah seingatku cuman bayar uang kuliah tunggal aja. UKT. Berapa? UKT. UKT kamu berapa? Kalau aku diisi itu kan aku lupa minimumnya berapa ya. Cuman aku dapatnya yang emang paling tinggi, dapatnya 3,5 juta. Dan itu udah paling tinggi kayak dibandingkan kampus lain mungkin. Isi termasuk yang murah lah ya. Iya, kan? lumayan Iya, gitu. aku juga mikir kayak gitu sih. Aku aja ditarik dulu ya, angkatan 2016 tuh 2.200.000 loh, bayangkan. Masih standar lah ya. Jadi pinter-pinternya teman-teman untuk mengelola uang lah. Karena pasti tiap semester saat kita dapat tugas untuk bikin film itu pasti akan ngeluarin duit. Ya pasti itu ditarik pun juga ngeluar uang ya kan, TA, musik, garapan lain segala macam. Berarti yang terpenting itu nggak cuman ini, tapi ini sama ini. Karena kalau kerja TA proses tuh nggak pakai ide gagasan, nggak pakai hati, nggak tulus, netting tulus ya kan, nggak bisa juga. Kita bisa dibutakan, wah konsep aku gini, aku harus pakai ini, keluar duit tiba-tiba miss, UKT tidak terbayar kan gitu kan. Oke guys, itu guys ya udah terjawab sama Abang Benny.